Suasana perkotaan yang akan menjadi awal kisah petualangan yang seru, menarik, dan menegangkan. Seorang laki-laki bernama Stones dan hewan kesayangannya. Ia tinggal di sebuah rumah, katakanlah tempat sewaan gitu ya guys. Ia pun masuk ke dalam rumahnya, namun ketika ia masuk, ia merasa ada yang aneh. Ia mengecek ke kamar mandi, ternyata ada temannya. Yang mana temannya adalah seorang mumi. Loh, kok berteman sama mumi? Sedangkan di tempat lain, Sarah berada di tempat pertambangan bersama timnya. BTW guys, Sarah adalah teman Stone. Kembali pada Stone, di mana Stone di pagi hari mengisi kegiatan dengan berkuliah. Ternyata dia seorang mahasiswa arkeologi. Setelah selesai berkuliah, lalu ia pergi ke rumah seseorang yang bernama Profesor Victoria. Sampailah Stone di rumah Profesor Victoria. Profesor Victoria menyambutnya dan menunjukkan, lalu bercerita sesuatu pada Stone. Ternyata Profesor Victoria mengajak Stone untuk bergabung dalam timnya yang akan meneliti sebuah arkeologi. Tetapi Stone tidak langsung menjawab atau mengiyakan. Lalu setelah selesai, ia pun pergi dari rumah Profesor Victoria. Stone kembali ke rumahnya, lalu ia menelepon Sarah. Pada malam hari, Stone pergi ke salah satu tempat sejarah karena ia akan melakukan sesuatu. Lalu ia menempelkan batunya di sebuah patung dan kemudian terjadilah kekacauan yang mungkin di luar prediksi Stone dan teman-temannya. Setelah kekacauan itu terjadi, Stone segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun ada hal aneh di mana teman muminya berubah menjadi memiliki gen buaya. Dan begitu juga dengan anjing bersama burungnya. Mereka pun bersatu. Ini gimana ini? Di tengah kebingungan itu, Stone pun langsung memutuskan untuk terbang ke Paris melanjutkan perjalanan petualangannya. Sedangkan di tempat lain, di pagi hari, tim Sarah, polisi, dan wartawan mendatangi tempat kejadian. Sarah menyadari bahwa ini ada hubungannya dengan Stone. Lalu ia bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sarah pergi mengendarai mobil tanpa diduga, ternyata mobil yang ditumpanginya di dalamnya sudah ada Profesor Victoria. Mereka pun berbagi cerita. Lalu Sarah memutuskan untuk turun dari mobil dan menyusul Stone pergi ke Paris. Setelah perjalanan udara, Stone dan kawan-kawan tiba di museum. Mereka berjalan menelusuri tiap ruangan. Berhenti di hadapan sebuah patung, kemudian Stone memikirkan cara bagaimana menggeser patung tersebut. Lalu sang mumi memukul-mukul patung itu dan kemudian terbukalah jalan ke ruangan bawah tanah. Mereka semua menelusurinya. Stone dan mumi yang berada di meja merasa ketakutan karena ada sosok di balik tirai merah. Kemudian sosok itu keluar. Ternyata itu mumi. Ia mengaku bahwa ia adalah
salah satu orang istimewa di kerajaan Fir'aun. Mumi itu berjalan menghampiri Stone dan kawan-kawan. Kemudian mereka saling bercerita. Di tengah asiknya mereka saling berbagi cerita, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Stone dan kawan-kawan. Kemudian mereka semua naik ke bak mandi besi untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Alhasil terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah ketegangan kejar-mengejar, sampai ada hal yang tak terduga dialami oleh seorang pembalap sepeda yang akan berselebrasi tapi nggak jadi, ya gagal. Akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi dan menenggelamkan kapal polisi. Namun di sini terlihat sang pembalap sepeda masih kesal karena ia gagal menjadi juara karena terbawa ikut oleh mereka. Mereka menepi dan membuat kesepakatan dengan mumi wanita itu untuk membantunya menemukan tablet Zamrud. Namun mumi teman Stone mendadak akan berubah. Setelah berlari dan terlihat jauh di sana oleh Stone, bayangan seekor buaya yang besar. Namun bisa diatasi oleh mumi wanita itu, dan mumi teman Stone kembali berubah ke wujud asalnya. Kembali pada Sarah yang memutuskan untuk menyusul Stone ke Paris. Akhirnya ia sampai. Lalu ia berjalan memasuki museum itu. Ketika Sarah melihat sebuah simbol, namun ia dikagetkan dengan kemunculan Rod Victoria dan sang supir yang ternyata mengikutinya. Akhirnya Profesor Victoria berhasil membuka simbol itu. Lalu terbukalah laci dan di dalamnya terdapat sebuah peta. Stone dan kawan-kawan kembali berada di pesawat untuk melanjutkan perjalanannya menuju Mesir. Tibalah mereka di Mesir, lalu menaiki perahu kecil. Setelah cukup jauh melewati perairan, akhirnya mereka sampai di sebuah air terjun yang sangat indah, dan di sanalah kunci yang Stone cari. Stone berjalan memasuki lorong air terjun itu. Ia melihat ada sebuah kotak dan ia mendekatinya, kemudian ia membukanya. Setelah Stone berhasil mengambil sesuatu yang ada di dalam kotak itu, yang ternyata adalah sebuah segitiga, ia didatangi oleh polisi yang mengejarnya dan mereka semua ditembak. Teman mumi Stone kembali berubah menjadi monster, yang kali ini bukan monster buaya. Mirip sih sama buaya, tapi kok ada sayapnya. Kemudian mereka menaikinya dan terbang meninggalkan polisi. Kita kembali ke Dr. Victoria dan Sarah bersama tim arkeolog yang mencari di tempat lain bermodalkan peta. Ternyata di sana, menurut peta yang ditunjukkan, tidak ada apa-apa. Sayang sekali, harus coba lagi minggu depan. Setelah jauh meninggalkan polisi, sang mumi kembali berubah ke wujud semula. Akhirnya mereka semua jatuh di tengah gurun pasir. Dan di sini terjadi aksi PBB, yaitu pabaut-baut. Mumi perempuan pergi ke kanan, mumi teman Stone pergi ke kiri. Akhirnya Stone berhasil membujuk mumi perempuan itu
untuk membantunya kembali, dan akhirnya mereka memulai merencanakan sesuatu. Stone membicarakan kepada mereka aksi penyamaran yang akan mereka lakukan untuk mengelabui Profesor Victoria dan kawan-kawan. Akhirnya rencana mereka dimulai. Stone berhasil masuk ke dalam gua itu, lalu ia meletakkan batu yang ia bawa. Lalu keluarlah. Namun di sini Profesor Victoria tidak terima, dan ia pun menyebak mereka semua dalam gua itu bersama penemuan yang mereka temukan. Ternyata penemuan itu adalah sebuah tablet zamrud yang memiliki kekuatan luar biasa. Dr. Victoria pergi menjauh menggunakan motor meninggalkan mereka semua. Sedangkan Stone bersama yang lainnya berusaha keluar dari gua tersebut. Ketika mereka berhasil keluar, alhasil mereka ditangkap oleh polisi. Polisi memasukkan mereka ke dalam mobil, dan di sini Stone mengakui bahwa semua adalah atas kesalahannya. Stone meminta maaf pada semua. Stone dan kawan-kawan yang berhasil melarikan diri dari polisi, mereka kemudian mengejar Profesor Victoria. Mereka semua berada di ruangan bawah tanah yang berbentuk layaknya sebuah kerajaan. Profesor Victoria yang mendapatkan tablet zamrud kehilangan kesadaran, dan terjadilah sesuatu yang setelah semuanya selesai kembali pada seharusnya, mereka semua berbahagia dan segera meninggalkan tempat itu. Di akhir film mereka semua berpelukan. Itulah guys alur film yang bisa gue bawain. Terima kasih telah menonton. Bertemu lagi di alur film selanjutnya.